Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inu wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat Islam dan iman kepada kita. Dan tidak lupa kepada junjungan kami yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya dan kita selagi umatnya. Berdirinya saya di sini meminta izin untuk mempresentasikan blog saya yang bernama firda789blogspot.com. Saya akan menjelaskan tentang di blog saya ini tentang sosiologi yang digurui oleh Pak Ardi. Yang pertama, tugas saya dalam blogspot ini tentang pengendalian sosial. Apa yang dimaksud dengan pengendalian sosial? Pengendalian sosial adalah suatu proses yang direncanakan atau tidak direncanakan yang mengajak, membimbing, bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Maksudnya itu di sini tuh, jadi pengendalian sosial itu kan di sini tuh pengendalian sosial adalah suatu proses yang direncanakan atau tidak direncanakan. Jadi pengendalian sosial itu ada yang direncanakan atau ada yang tidak direncanakan, seperti mengajak, membimbing, bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan norma-norma. Contohnya tuh menasihati warga agar tidak membuang sampah sembarangan. Itu juga termasuk dalam pengendalian sosial. Yang kedua, yang kedua itu sifat pengendalian sosial. Sifat pengendalian sosial preventif dan represif. Sifat preventif yaitu pengendalian sosial yang dilakukan sebelum penyimpangan sosial terjadi. Contoh, nasihat orang tua. Sifat represif yaitu pengendalian sosial yang dilakukan setelah penyimpangan sosial terjadi. Contoh, orang tua memukul anaknya karena membangkang. Jadi maksudnya sifat pengendalian sosial preventif dan represif itu seperti yang dilakukan sebelum penyimpangan terjadi. Jadi sebelum dia bolos sama orang tuanya itu dinasihati dulu, nah jangan bolos sekolah dia biar pinter. Nah gitu, itu termasuk dalam contoh preventif. Dan yang kedua itu sifat preventif yang sudah dilakukan penyimpangannya, seperti orang tua memukul anaknya karena membangkang. Berarti sebelum dihukum sama orang tuanya, berarti si anaknya tuh sebelumnya tuh membangkang kepada orang tua. Jadi itu tuh termasuk sifat represif. Nah, yang ketiga, bagaimana pengendalian sosial secara persuasif, koersif, kompulsion, dan persuasion. Secara persuasif, cara ini menekankan pada usaha untuk mengajak atau membimbing anggota masyarakat agar dapat bertindak sesuai bagaimana proses pengendalian sosial secara persuasif, koersif, kompulsion, dan persuasion. Secara persuasif, cara ini menekankan pada usaha untuk mengajak atau untuk membimbing anggota masyarakat agar dapat bertindak sesuai aturan yang berlaku dalam masyarakat. Contoh, mengajak seseorang pengendara bermotor untuk menggunakan helm. Terus yang kedua, secara koersif, cara ini lebih menekankan pada ancaman yang menggunakan kekerasan dengan tujuan agar si pelaku jelas
tercela dan tidak melakukan penyimpangan lagi. Contoh, Satpol PP mengangkut dengan paksa lapak-lapak pedagang kaki lima, PKL atau disebut PKL, yang berjualan di tempat yang terlarang. Terus secara compulsion adalah penciptaan situasi sedemikian rupa sehingga seseorang terpaksa taat atau mengubah sifatnya sehingga menghasilkan kepatuhan secara tidak langsung. Contohnya, diberlakukannya sanksi skorsing bagi siswa yang banyak melanggar aturan sekolah. Secara persuasion, penyampaian nilai dan norma sosial secara berulang dengan harapan agar lebih dipahami oleh masyarakat. Contoh, media cetak dan media elektronik secara berulang-ulang menyampaikan bahwa narkoba sangat bahaya bagi pemuda. Terus yang keempat, bagaimana pengendalian sosial dalam perpolitikan 2024? Pelaksanaan tahapan pemilu. Pelaksanaan tahapan pemilu hingga saat ini sudah berjalan dengan baik dan kondusif. Dinamika yang terjadi di lapangan dapat dikelola oleh penyelenggaraan pemilu dengan cukup baik. Contoh, memberi penyuluhan kepada masyarakat untuk menghindari narkoba. Apa saja lembaga yang berperan dalam pengendalian sosial serta jelaskan. Lembaga yang berperan dalam pengendalian sosial. 1. Kepolisian. Polisi adalah aparat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban serta mencegah dan mengatasi perilaku penyimpangan dalam masyarakat sehingga ketertiban dapat diciptakan. Polisi tidak hanya berperan untuk menangkap, menyelidiki, dan menyerahkan pelaku penyimpang sosial ke instansi hukum, namun polisi juga berperan dalam membina dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar berperilaku sesuai dengan hukum. Sesuai dengan hukum. Namun, polisi juga berperan dalam membina dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Kedua, pengadilan. Pengadilan adalah lembaga pengendalian sosial formal yang bertugas memeriksa hasil penyelidikan dari kepolisian serta menindaklanjuti tuntutan dari kejaksaan terhadap suatu kasus pelanggaran hukum. Pengendalian akan memberi sanksi tegas kepada siapapun yang terbukti bersalah melanggar aturan hukum yang telah ditetapkan. Hukum yang dikenakan kepada pelaku penyimpangan sosial dapat berupa denda, kurungan, atau penjara. Ketiga, adat dalam masyarakat tradisional terdapat aturan tidak tertulis yang mengatur tata tertib tingkah laku anggota masyarakatnya dan disebut hukum adat. Perilaku hukum adat ini biasanya sangat kuat dalam masyarakat yang tradisional. Orang yang melanggar hukum adat dan tradisi akan dihukum oleh masyarakat adat seperti dikucilkan atau diusir sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan. Tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat adalah orang yang berpengaruh dan dihormati oleh masyarakat. Mereka merupakan panutan bagi warga masyarakat. Dengan adanya tokoh masyarakat yang baik, perilaku masyarakat secara tidak langsung dapat dikendalikan karena masyarakat menjadi perilaku tokoh yang
bersangkutan sebagai teladan. 5. Media massa. Contoh, media massa antara lain koran, televisi, internet, dan radio. Penilaian masyarakat terhadap seseorang sangat mudah dipengaruhi oleh media massa. Contohnya, seorang tersangka kasus pembunuhan diberitakan secara negatif di berbagai media massa. Akibatnya masyarakat tergiring untuk menilai orang tersebut bersalah meskipun belum terbukti di pengadilan. Apa saja lembaga pengadaan? Jadi itulah tugas-tugas saya di dalam blogspot sosiologi ini. Tugas-tugas saya hanya baru segitu. Maaf kalau dipahami. Silahkan ada yang mau bertanya? Jadi kan pengendalian sosial ada 2, represif dan juga preventif. Lantas bagaimana cara kita merealisasikan hukuman jera bagi para pelaku pengendalian sosial baik di preventif atau represif? Tadi saya sudah jelaskan di awal bagaimana mencegah terjadinya penyimpangan preventif, yaitu dengan nasihat, tidak dengan orang tua aja. Misalnya ketika di pesantren kita melanggar hukum, nah itu ya dihukum oleh yang ada yang ketua di sini di pesantren, seperti itu. Kalau misalnya melakukan, kan kalau preventif itu kan sebelum ya kayak gini. Biasanya di pesantren tuh gini, jangan tidur malam-malam nanti gak tahajud. Nah, itu teh termasuk sifat preventif. Itu teh kan pengendalian sosial yang dilakukan sebelum penyimpangan sosial terjadi. Kan belum tidur ya. Nah, jadi terus gurunya itu bilang jangan malam-malam tidurnya, nanti tahajudnya telat. Nah, itu termasuk dalam sifat preventif. Yang kedua tadi represif, yaitu dia tuh udah melakukan kesalahannya. Seperti di pesantren tuh kayak ada yang namanya setelan Quran. Terus dia nggak ada setelan Quran. Nah, maka hukumannya itu lari 30 kali. Nah, itu termasuk dalam sifat represif. Terus kayak gitu. Nah, itu termasuk sifat represif yang dia melanggar hukum tapi dia tidak melanggar hukum. Kalau preventif dia belum melanggar hukuman, tapi gurunya tuh udah bilang sama nasihati dia sebelum melakukan kesalahannya. Kalau represif itu tuh si muridnya tuh atau orang yang melakukan penyimpangan itu dia udah melakukannya. Jelas? Ada lagi yang mau bertanya? Bagaimana cara kita bisa membedakan pengendalian sosial preventif dan represif biar lebih mudah untuk kita bisa membedakannya seperti apa? Gitu. Sama kayak tadi pertanyaannya, bagaimana membedakan pengendalian sosial preventif dan represif? Maksudnya di sini tuh secara mudahnya, secara globalnya, maksudnya tuh di sini tuh kalau ingin membedakannya kayak sifat preventif itu dia tuh belum melakukan
biar dia tidak melakukannya. Kalau sifat represif, si orang itu udah melakukan penyimpangan sosial baru dihukum kayak gitu. Nah, kayak kan tadi dicontohin orang tua menghukum anaknya karena membangkang. Berarti sebelumnya si anak itu udah membangkang sebelum sebelum dihukum sama orang tuanya. Berarti si anak tuh udah membangkang duluan. Jadi intinya tuh preventif dan represif tuh. Preventif tuh dia belum melakukan penyimpangan sosial, sedangkan represif itu sudah melakukan penyimpangan sosial. Bagaimana? Paham? Nah, itu sekian dari saya, sedikit ilmu tentang pengendalian sosial. Kalau ingin tahu lebih banyak, silakan kunjungi blog saya firda789blogspot.com. Jangan lupa subscribe and comment and like YouTube saya juga. Jadi kalian bisa tahu di situ banyak pengetahuan tentang sosial. Sekian dari saya. Maaf bila banyak tutur kata yang kurang